Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini, sekalipun ini hari liburan, tapi kami tetap mau mencari kebenaran firman-Mu. Kami tetap akan membuka hati kami untuk setiap apa yang Kau ingin sampaikan malam ini, Tuhan. Menjadi kekuatan kami, Tuhan, di mana kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami bukan lagi menjadi korban masalah, tapi kami pahlawan-Mu. Terima kasih, Bapak. Biarlah kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini juga kembali kepadamu, berkati setiap telinga yang mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya, saya pakai merah dari tadi pagi ya, semangat merdeka, merdeka ya. Di mana-mana jalan macet saudara ya, hari ini pada merayakan. Kita percaya juga malam ini saudara juga percaya bahwa saudara juga bukan orang-orang yang terpuruk. Sekalipun mungkin saudara berkata, Tuhan aku sangat terpuruk hari ini, keuanganku sangat terpuruk. Tapi percayalah bahwa ketika saudara mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah membawa saudara itu kalah ya. Bertahan itu selalu untuk menang. Yuk kita baca terlebih dahulu di Ulangan 4 ayat 30 sampai 31. Di mana kita hari-hari ini adalah kita sudah habis akal, tapi saudara tidak perlu putus asa. Kalau kita hari ini sudah habis akal, kita putus asa, maka kita nggak akan melihat jalannya Tuhan. Makanya tabah, tegar, tenang, harus tersenyum. Nggak boleh tabah, tegar, tenang, terpuruk. Nah itu ya. Jadi kalau kita sudah habis akal, memang akal pikiran kita sebagai manusia diciptakan itu sangat terbatas. Saudara tidak bisa berpikir Tuhan gimana ya, Tuhan gimana jalan itu. Kita ini semuanya serba terbatas. Kemampuan kita juga sudah terbatas, semuanya terbatas. Itu sebabnya hari ini kita percaya bahwa ketika kita mau menjalani hidup, jangan banyak mikir. Jalani aja. Orang kalau sudah menjalani makin banyak mikir, maka saudara tidak akan bisa keluar dari setiap proses itu, keluar lebih dari pemenang. Kenapa? Karena semakin banyak dipikir, pikiran saudara makin capek. Coba kita lihat ayat Ulangan 4 ayat 30 sampai 31. Apabila engkau dalam keadaan terdesak, lihat ya. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, ini pesan Tuhan. Kalau kita sudah habis akal, saudara jangan putus asa. Sekalipun terdesak menimpa saudara, maka apa yang firman Tuhan katakan, engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sebab Tuhan Allahmu adalah apa saudara? Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Tidak akan saudara. Setiap masalah itu cuman alatnya Tuhan, bukan membawa saudara hancur. Hari ini kita tahu bahwa malam ini Tuhan mau berkata, pada saat engkau sudah hari ini habis akal, jangan putus asa. Karena Tuhan Allah itu penyayang. Sekalipun engkau sudah mengalami keadaan yang terburuk, maka Tuhan Allah itu tidak akan meninggalkan, memusnahkan engkau. Artinya masalah tidak akan menghancurkan hidupmu. Justru masalah ini alatnya Tuhan, kendaraannya Tuhan, membawa kita akan melihat kemuliaan, kemenangan. Engkau akan mendapatkan kehidupan kekal bersama Kristus.
dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Hari ini percayalah kita merasa gini, Tuhan sampai kapan ini terjadi? Kita cuman ingat hutang, kita cuman ingat orang yang nyakiti kita, kita ingat ada kewajiban jatuh tempo, yang kita ingat cuman lihat rekening. Tapi firman Tuhan itu berkata, bagaimana yang diingat Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Hari ini percayalah dengan apa yang firman Tuhan katakan malam ini, kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang penyayang. Tuhan yang tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Itu sebabnya hari ini percayalah dengan hal ini. Kita yang sudah habis akal, kita yang sudah putus asa malam ini untuk bangkit. Saudara lihat ya satu ayat yang sudah saya buat renungan di Yesaya 40 ayat 26. Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit. Lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan ia maha kuat. Saudara, kalau lihat baca firman ini, saya bisa bayangkan ya, kita ini selalu ingat yang ada kejadian hidup, hutang ya, saudara ingat. Saudara selalu ingat fakta yang hari ini mungkin keadaanmu sudah habis akal, nggak tahu harus berbuat apa. Tapi firman Tuhan ini berkata malam ini, apa yang saudara ingat dengan masalah tidak membuat saudara bangkit melihat jalannya Tuhan. Tapi malam ini Tuhan mau berkata buat saudara dan saya, arahkanlah mulai malam ini engkau yang sudah habis akal, putus asa, arahkanlah matamu ke langit. Engkau akan melihat siapa yang menciptakan semua bintang ini, dan siapa Tuhan yang menyertai saudara adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha kuat. Maha, saudara bayangin ya, kalau yang menyertai saudara itu maha. Kira-kira kekuatan Tuhan itu super power, dah. Maha kuat, maha kuasa. Hari ini kuasa yang menyertai saudara tidak perlu diragukan. Tapi kenapa saudara bisa putus asa? Kenapa saudara hari ini bisa terpuruk? Karena mata kita hanya melihat kepada fakta. Mata kita hanya menuju kepada fakta. Pikiran kita yang diingat bukan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Yang diingat cuman wajah orang yang menyakiti hidupmu. Mengingat perbuatannya, mengingat perkataannya. Saudara cuma mengingat besarnya masalah, besarnya hutang, besarnya setiap tekanan, tapi saudara tidak pernah tahu bahwa di dalam kehidupan ini, yang kita ingat hari ini adalah Tuhan itu selalu menaruh janjinya di dalam ingatannya. Itu sebabnya hari ini arahkan mata untuk tertuju kepada Tuhan. Setiap kita yang sudah terpuruk putus asa, tadi saya sempat merangkum, hari ini orang benar itu kenapa? Posisinya selalu kuat. Orang benar itu posisinya pasti keluar lebih dari pemenang.
Kalau dari posisi bagiannya Tuhan, kita tahu bahwa Dia itu Tuhan penyayang, Tuhan yang selalu ingat akan janjinya, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan memusnahkan saudara. Itu sudah tidak usah diragukan lagi. Tuhan yang bagaimana, Bu Eli, yang menyertai saudara dan saya. Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Kuat, Tuhan Maha Kuasa. Dari semua bukti yang saudara baca lewat firman, waktu kita hari ini sudah habis akal, putus asa, maka kita hari ini harusnya kita bangkit. Tidak usah lihat besarnya masalah, tidak usah lagi mengingat perkara di dunia, tapi mulai arahkan mata. Dan saudara lihat 3 hal. Malam ini kita buka di 2 Korintus 4 ayat 8. Kita baca terlebih dahulu. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, lihat ya, namun tidak terjepit. Lihat ya, kami habis akal namun tidak putus asa. Orang yang menyerah hari ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan yang kita sembah dengan benar. Kita yang lagi mengalami keadaan tertindas, terjepit, mau sudah habis akal, jangan pernah putus asa. Itu sebabnya hari ini berhenti untuk menyerah. Karena Tuhan tidak membiarkan saudara tidak terjepit, tidak sampai saudara hari ini akan kehabisan akal. Selalu bersama Tuhan itu selalu ada hikmat, saudara. Saudara juga tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Kita orang benar. Saya akan bahas 3 hal. Kenapa kita tidak terjepit, tidak habis akal, tidak putus asa? Selain ketika mata kita mengarahkan kepada Tuhan, kita selalu ingat, malam ini ingat ya sebelum tidur, saudara, kalau sudah mulai iblis lempar fakta, iblis lempar keadaanmu yang memang benar hancur. Hancur, Bu Eli, hutang banyak, bangkrut, semuanya kacau balau. Mungkin iblis lagi melempar semua fakta demi fakta. Tapi malam ini, kita mau sebelum tidur, kita cuma lihat satu, Tuhan kita yang dahsyat. Itu aja. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, buka 3 hal. Hari ini engkau habis akal itu tidak putus asa. Waktu saudara melihat kepada Tuhan, maka kita percaya apa yang ditumbuhkan. Pentingnya mata kita melihat Tuhan, bukan melihat fakta. Itu karena kekuatan imanmu harus jalan. Orang kepingin lihat terobosan, gunung itu bisa geser. Itu terobosan, saudara. Yang menerobos bukan kekuatan manusia. Laut bisa terbelah, itu satu terobosan. Tapi bukan kekuatan manusia, tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau kekuatan imanmu tidak akan jalan. Itu sebabnya malam ini, percayalah, waktu kita mengarahkan mata ke Tuhan, maka kekuatan iman kita ini akan bangkit. Seringkali kita nggak melihat terobosan. Kenapa? Karena waktu mata melihat fakta, maka iman itu berbicara seperti ini. Bisa ndak ya Tuhan? Sampai kapan? Aku sudah ndak berdaya. Dan waktu saudara mengatakan sampai kapan, bisa atau enggak, maka saudara ndak akan lihat terobosan iman saudara akan menggeser gunung. Yang kedua, waktu kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, tentunya kita akan membaca, merenungkan firman. Ketika kita hari ini hanya melihat, membaca, yang diingat bukan lagi wajah orang jahat, tapi waktu saudara hari ini mengarahkan mata kepada Tuhan dan firman-Nya, maka ada kekuatan firman Tuhan yang akan terjadi. Apa yang saudara percayai di dalam firman, seringkali saya
mengulang-ulang pernyataan ini. Kenapa jangan orang meremehkan firman? Karena firman itu Allah sendiri. Firman itu kebenaran yang pasti memerdekakan saudara, dan firman itu tidak ada satupun dari firman Tuhan yang ditunda-tunda. Semuanya akan digenapi. Dari kekuatan firman itu Allah sendiri, engkau pasti merdeka. Maka kita percaya tidak ada kekuatan masalah waktu saudara mengucapkan firman, bernubuat tentang firman yang saudara ucapkan. Setiap kali iblis melempar fakta kenyataan hidup yang membuat imanmu berkecil hati, tapi waktu engkau berkata, aku memilih untuk mempercayai firman, karena kekuatan firman itu Allah sendiri, dan firman itu pasti memerdekakan aku, dan apa yang aku ucapkan itu pasti digenapi. Tangkep ya saudara, jadi jangan main-main dengan kekuatan firman. Apa yang Tuhan akan lakukan waktu mata kita terarah kepada Tuhan, yaitu ada kekuatan roh. Di mana kekuatan roh itu akan terjadi 3 hal, ya. Aileen sudah buka itu tadi PowerPoint-nya. Hari ini habis akal tidak akan putus asa ketika mata kita melihat Tuhan. Ada kekuatan 3, yaitu kekuatan iman, kekuatan firman, dan kekuatan roh. Waktu kita tahu ya, Roh Kudus itu selalu tinggal loh di dalam kehidupan saudara. Dan roh yang ada di dalam hidupmu itu jauh lebih besar dari kekuatan roh yang ada di dunia. Di 1 Yohanes 4 ayat 4. Itu sebabnya kekuatan iman di 1 Yohanes 5 ayat 4 yang berkata, bagaimana 1 Yohanes 5 ayat 4? Yuk kita baca. Siapa yang bisa baca? Fran, tolong baca. Saya tadi lupa catat. Tolong baca 1 Yohanes 5 ayat 4 terlebih dahulu. Kekuatan iman. Baca Fran, tolong dibuka. Bisa dibacakan 1 Yohanes 5 ayat 4. Di mana 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, kita percaya bahwa kekuatan yang mengalahkan dunia, semua yang lahir dari Allah itu sudah mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Jadi selama kita hidup di dunia, kita hidup di atas iman, maka kita ini jadi orang-orang pemenang. Sekalipun kau sudah tidak berdaya, percayalah kekuatan iman itu luar biasa. Makanya hari ini jangan pernah lihat fakta. Selama imanmu hari ini tidak bekerja apa-apa, engkau cuma naik turun, Yakobus berkata apa? Engkau tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Artinya, waktu engkau memilih percaya daripada melihat fakta, karena engkau melihat Tuhan, maka di alam roh Tuhan akan bergerak. Karena waktu kita percaya, kita mendapat sesuatu. Tuhan bergerak, kita dapat sesuatu. Tapi kalau iman kita tidak jalan, Tuhan tidak bergerak, kita tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Kita percaya malam ini kekuatan iman, 3 hal buka. Kalau iman kita itu mengalahkan dunia, maka yang pertama yaitu iman itu akan menggeser gunung. Gunung apa yang sedang saudara dan saya malam ini hadapi? Kalau kita menghadapi gunung masalah, kita sudah tidak mampu, saudara. Tapi jangan pernah sekali-kali saudara menyerah. Sekalipun engkau sudah habis akal, tidak mungkin gunung itu bisa geser. Tidak masuk akal. Hari ini percayalah, semua yang tidak mungkin, tidak masuk akal menurut manusia, bukan menurut Tuhan. Buat Tuhan segala sesuatu mungkin. Buat Tuhan segala sesuatu bisa Dia lakukan. Kita tidak bisa, kita berkata tidak mungkin.
Kita berkata sulit, tapi malam ini ketika mata kita melihat Tuhan dan saudara hari ini mengaktifkan iman, maka apa yang tidak bisa saudara lakukan, Tuhan akan bergerak untuk melakukannya. Dia akan geser gunung persoalanmu untuk menjadi gunung berkat. Tadinya persoalan, kalau imanmu benar-benar luar biasa, mendapat sesuatu dari Tuhan, percayalah, dari gunung masalah, saudara akan ketemu gunung berkatnya tuh. Makanya jangan menyerah. Di depan itu sudah ada gunung berkatnya Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan di balik gunung masalah. Seringkali iman kita ini sudah kecil. Saudara cuma lihat gunung masalah, saudara makin takut, makin terpuruk, makin putus asa. Sehingga saudara tidak bisa menikmati gunung berkatnya Tuhan. Karena yang bisa geser itu cuma iman. Yang kedua, iman itu mengadakan mujizat. Ingat loh ya saudara, hari ini kalau kita butuh mujizat, 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi 5.000, sisa 12 bakul. Kalau imannya murid-murid tidak menyerahkan roti dan ikan itu ke dalam tangan Tuhan, maka murid-murid tidak akan bisa menikmati 5.000, sisa 12 bakul. Itu sebabnya malam ini apa yang ada padamu. Malam ini Tuhan bertanya buat saudara dan saya yang sudah habis akal, putus asa. Kita seperti murid-murid itu. Mana mungkin? Nggak bisa. 5.000 cari toko sudah malam, tutup semua. Kalaupun ada toko buka, nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan 5.000. Otaknya murid-murid mungkin malam itu seperti saudara. Habis akal, putus asa. Tapi waktu imannya percaya dan Tuhan bilang gini, serahkan kepadaku. Apa yang ada padamu? Tidak usah cari toko. Hari ini toko tutup, tidak ada masalah. Tapi apa yang ada padamu, serahkan kepadaku. Hari ini engkau punya sesuatu masalah yang tidak mungkin, engkau sudah habis akal. Malam ini Tuhan mau kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan melakukan mujizat. Kita ini bukan super power. Manusia itu tidak diciptakan sebagai manusia yang serba hebat, serba bisa. Yang serba hebat, serba bisa, serba mampu, itu cuma Tuhan yang saudara sembah. Kenapa kita merasa sok pinter sehingga saudara tidak mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan? Ciri orang yang tidak berserah itu apa? Yaitu banyak mikiri, jalani hidup dipikir, dilihat, direnungkan. Itu ciri orang yang hari ini tidak berserah. Tapi kalau orang itu sudah berserah, dia tidak akan banyak mikir, dia cuma jalani aja. Karena dia tahu, pada waktu kita berserah dengan iman, maka mujizat itu pasti terjadi. Tapi waktu hidup hari-hari ini, berapa banyak orang yang gagal? Karena banyak dipikiri, direnungkan. Ya, saudara makin dipikiri, makin direnungkan masalah, saudara enggak makin terpuruk, enggak akan lihat jalannya Tuhan. Tapi waktu dijalani dengan percaya saja, saudara akan melihat mujizat. Yang ketiga, iman itu mengalahkan apa saudara? Tipu daya iblis. Itu tadi. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Waktu imanmu teguh, hari ini tidak ada lain. Mungkin iblis berbagai macam cara untuk menjatuhkan saudara dengan intimidasi. Waktu engkau berkata gini, iblis, aku tidak akan takut. Ada tertulis. Nah, waktu Tuhan menang di atas pencobaan di padang gurun, Tuhan tidak pakai strategi senjata apapun, tapi ada tertulis. Ada tertulis itu artinya ketika imanmu berkata tentang ada tertulis dan aku percaya kepada Tuhan, maka lawan iblis dengan iman yang teguh
ragu, maka dia yang akan kabur. Seringkali menghadapi keadaan yang putus asa, bukan iblis yang kabur, tapi saudara yang kabur. Saudara yang mulai berkecil hati, saudara mungkin merasa gini, Tuhan bisa enggak? Selama kita berpikir bisa enggak, maka saudara enggak akan lihat juga mujizat yang Tuhan akan kerjakan. 3 hal. Iman itu akan menggeser gunung, iman mengadakan mujizat, dan iman itu mengalahkan tipu daya iblis. Makanya kenapa ada firman yang berulang-ulang saya selalu katakan, tenang percaya itu terletak kekuatanmu. Waktu engkau tenang, percaya, menghadapi apapun persoalan, maka itulah senjata yang paling kuat untuk melawan tipu daya iblis. Dan waktu engkau mengalami keadaan tenang, percaya, iman kita itu bekerjanya akan maksimal, tidak separuh-separuh. Maksimal, makin mendapat banyak yang dari Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Yang kedua, ada kekuatan firman. Kekuatan firman ya. Kenapa kekuatan firman? Karena itu tadi bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu kita mengarahkan mata, kita tidak perlu takut hari ini. Sudahlah, siapa yang malam ini sudah habis akal, putus asa, yuk mulai arahkan mata kepada Tuhan dan percaya saja. Kuncinya hari ini, ketika arahkan mata percaya saja, maka ada kekuatan iman yang bekerja. Ada kekuatan firman yang akan berperang buat saudara. Saudara jangan meremehkan firman. Baca di Mazmur 1 ayat 3. Ayat ini sering saudara baca, tapi saudara dan saya seberapa banyak yang bisa berdiri di atas firman. Mazmur 101 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya gagal saudara, berhasil. Hari ini percayalah, firman itu akan membawa buah pada musimnya, yang akan membawa perjalanan hidupmu berhasil. Jadi waktu habis akal, putus asa, hari ini tidak ada lain. Jangan makin melihat fakta. Baca firman, renungkan, itu rahasia. Engkau akan berbuah. Engkau akan menghasilkan buah. Kalau yang dibaca hari ini WhatsApp-nya suami seperti Bu NN, buka handphonenya suami, diselidiki lagi kemana, hotel mana, saudara cuma lihat surat hutang, kira-kira surat hutang itu bisa enggak kalau saudara baca chatnya suami, bisa enggak menghasilkan buah yang membuat hidupmu berhasil? Makin terpuruk, iya. Tapi waktu saudara baca firman, ini Allah sendiri loh yang berbicara. Waktu hari ini engkau putus asa, sudah. Nggak usah lihat apapun, nggak usah lihat fakta. Lihat Tuhan, lihat firman-Nya. Waktu saudara baca, saudara bilang gini, yes, aku percaya. Waktu tiap kali iblis lempar sesuatu, saudara bilang gini, aku mengabaikan fakta. Aku memilih untuk merenungkan firman ini setiap hari dan aku mempercayainya, maka hidupku pasti menghasilkan buah. Berhasil. Lihat ya, yang berikutnya firman ini jangan diremehkan. Jadi mulai malam ini, siapa yang putus asa, siapa yang sudah habis akal, kepingin sukses, yuk. Mulai lihat Tuhan dan firman-Nya. Lihat Tuhan dan firman-Nya, percaya. 3 hal ini akan membawa kekuatan iman, kekuatan firman, kekuatan roh akan menjadi satu sinergi.
yang akan membawa hidupmu hari ini menghasilkan buah. Lihat berikutnya. Firman itu membawa perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi, nah ada lagi, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Malam ini ndak usah ikut seminar bagaimana hidup yang berhasil, sukses, ingin cepat kaya, bohong. Ndak ada ilmu di masa sukar mau cepat kaya. Siapa yang cepat kaya ya cepat bonyok, percayalah. Uangmu akan ludes nanti. Berapa banyak waktu sesaat yang lalu, banyak investasi yang mengajak saudara untuk cepat kaya, cepat punya mobil mewah. Akibatnya bukan berhasil beruntung, menghasilkan buah, tapi bonyok, saudara. Hari-hari ini jangan cari sesuatu yang instan, cari yang sudah pasti. Tip di dalam firman Tuhan untuk berhasil beruntung, yaitu ketika saudara hanya melihat firman, renungkan, percaya. Kuncinya menghasilkan buah, berhasil beruntung. Yehezkiel 12 ayat 28. Yehezkiel 12 ayat 28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Hari ini engkau belum melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Pemulihan belum terjadi, kesehatan belum terjadi, tokomu bangkrut ya tetap sepi, suamimu didoakan ya tambah parah. Semua Bu Eli belum terjadi. Sekali lagi engkau sudah habis akal, putus asa, jangan menyerah. Ada tip firman Tuhan yang berkata bahwa ketika engkau melihat firman dan engkau percaya, maka tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Apa yang aku firmankan akan terjadi. Jadi rahasia sukses, menghasilkan buah, berhasil, beruntung, melihat kegenapannya terjadi. Hari ini yang belum terjadi mau terjadi. Maka kuncinya hanyalah renungkan firman Tuhan. Tidak ada lain. Makanya kalau mata melihat Tuhan dan melihat firman-Nya, ini orang-orang yang akan melihat bagaimana saudara berbuah, berhasil, beruntung. Penggenapannya akan terjadi. Bahkan saudara akan menggeser gunung, melihat mujizat. Bahkan hari ini yang paling bahaya, orang benar itu melawan tipu daya iblis. Karena iblis itu cerdik, dia datang dengan membawa kenyamanan. Ada jalan yang disangkanya lurus, nyaman itu lurus, tapi ujungnya maut, ujungnya bayar harga, ujungnya hancur. Makanya kekuatan firman tidak ada hal yang sulit ya. Sebenarnya ikut Tuhan itu kalau saudara mengenal firman, sebenarnya tipnya itu tidak aneh-aneh. Berapa banyak orang pergi ke paranormal, disuruh makan kemenyan katanya, ya mau loh, heran ya. Disuruh katanya semedi di gunung sampai tidak makan 30 hari, belum pasti. 30 hari belum terjadi, mati duluan saudara. Ya, kadang-kadang
kita ini lebih mau ikut aturannya paranormal, ya, ikut aturan orang yang hari ini pakai caranya lebih sulit. Mau kaya, investasi dulu 40 juta. Nanti 40 juta itu akan jadi 5 kali lipat dalam 5 bulan. Jangan percaya dengan penawaran yang bodoh. Bukannya 5 kali lipat uangmu habis dalam sekejap. Hari ini pertolongan, tidak usah cari toko, tidak usah cari pertolongan yang ada di luar. Cukup engkau punya kekuatan setiap malam, yuk mulai sekarang. Mulai lihat Tuhan, baca firman, percaya saja, percayalah. Kekuatan imanmu jalan, kekuatan firmanmu jalan, engkau akan melihat buah-buahnya. Yang terakhir, kekuatan roh. Ya, kenapa kekuatan roh ini juga tidak perlu diragukan? Saudara, roh Allah itu ada di dalam kehidupan saudara. Dia itu roh yang selalu memberikan saudara kekuatan. Jujur kalau tidak ada Roh Kudus hari ini, tidak ada orang yang kuat. Setiap kali kita terpuruk, apa yang paling peranan besar di dalam kehidupan roh? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kekuatan roh itu 3. Yang pertama, roh itu sebagai roh penolong. Yang kedua, yaitu roh penghibur. Hari ini siapa sih yang bisa menghibur diri kita saat kita seorang diri sama Tuhan? Tidak usah cari yang lain. Kenapa waktu kita masuk di dalam penyembahan, tanpa saudara sadari, roh itu akan berbicara banyak. Jujur waktu saya sering mendengar suara pesan Tuhan, itu pada waktu saya menyembah Tuhan. Sepertinya banyak kata-kata yang membuat saya adem gitu. Daripada saya ngomong sama orang terlebih dahulu, itu kadang-kadang bikin panas. Orang yang diajak curhat, saudara tahu, tidak semua temanmu itu tulus, saudara. Kadang-kadang kelihatannya nasihatnya baik, tapi itu menjerumuskan saudara, membuat hatimu tambah penuh racun toksik, malah ditakut-takuti, malah dijerumuskan karena kita tidak tahu hatinya kita. Tapi kita ini punya roh teman. Waktu saya tidak tahu, saya kan tidak punya saudara ya, cuma 1 adik laki. Mau curhat sama adik laki, ya kadang-kadang sulit ya. Laki kan kalau mau diajak curhat itu sulit. Kadang-kadang kalau sudah tengah malam, mama saya juga kalau mau ditelepon kan ya sudah tidur. Dulu paling enggak kalau saya lagi terpuruk, ya mama saya, "Ma, gimana, Ma?" Tapi waktu malam mau tidur, sudah lihat jam 12 malam. Waktu-waktunya pikiran, jujur, orang yang paling sedih, tingkat iblis mencobai kita, itu pada waktu kita seorang diri. Waktu di kamar sudah mau tidur, ya, iblis mulai datang. Diingatkan, nih hutangmu besok, nih wajah pelakor, nih suamimu ndak pulang rumah, nih usahamu makin lama makin sepi. Tapi sekali lagi saudara tidak perlu lari cari pertolongan, cari hamba Tuhan ya. Itu meringankan saya supaya kalau jam 12 malam saudara tidak telepon saya yang lagi saya tidur, saudara. Saya terbiasa, saya tahu ada sahabat yang sejati ada di dalam hidup saya. Dan roh ini jauh lebih besar dari roh apapun. Saya cukup berkata, Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup saya. Engkau adalah roh penolong, engkau adalah roh penghibur, engkau adalah roh penopang yang ada di dalam hidupku. Engkau tahu segala kelemahanku hari ini. Waktu kita ngomong seperti itu aja, bentar lagi saya dengar suara. Roh itu berbisik lembut, Eli, engkau tidak perlu takut. Kenapa engkau mesti takut menghadapi keadaan yang sulit? Kalau hari ini iblis bisa butakan mata suamimu sampai suamimu mabuk lupa sama kamu, kenapa engkau tidak percaya kepada Tuhan? Suatu kali Tuhan itu bisa membawa suamimu dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukankah kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari kuasa masalah yang menimpa engkau? Tiba-tiba suara itu muncul, saudara. Dan itu membawa kekuatan iman saya seperti extra jos. Iya ya,
Lah di depan itu saya punya kekuatan Tuhan yang saya baca tadi di Yesaya. Kekuatan Tuhan maha kuat, maha kuasa, maha pencipta. Kenapa saya mesti takut dengan kekuatan masalah yang hari ini lagi menjerat hidup saya? Saya terlalu percaya kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari kekuatan masalah. Sehingga kalau kekuatan Tuhan yang berdiri, maka semua masalah kita hanya biasa-biasa saja. Yang luar biasa tetap Tuhan. Yang biasa-biasa itu cuma masalah. Bagi Tuhan tidak pernah panik. Sekali lagi saya akan mengulang kata-kata ini. Bagi Tuhan hari ini ketika engkau habis akal, putus asa, Dia tidak pernah panik. Mungkin saudara habis akal, putus asa, melihat badai yang menimpa bahtera keuangan rumah tanggamu begitu besar, sampai saudara tergoncang mental. Ada banyak loh orang hari-hari ini mentalnya tergoncang. Kenapa? Karena tidak kuat menghadapi tekanan hidup. Usaha bangkrut, suami selingkuh, istri kabur, anak-anak menghadapi jatuh dalam dosa LGBT dan sebagainya. Berapa banyak saya menerima konseling. Ya, ada seorang ibu yang waktu itu konseling sama saya, itu sampai tergoncang imannya, saudara. Dia berkata gini, Bu, saya tidak pernah menyangka suatu kali anak saya yang saya jadikan andalan, anak ini hormatnya luar biasa sama saya. Anak ini taat, Bu. Anak ini tidak pernah aneh-aneh dari kecil. Saya bawa ke sekolah minggu. Dia juga rajin beribadah. Tapi suatu kali yang saya ketahuan, yang membuat saya stres, Bu, ternyata anak saya LGBT. Saya baca dari kontaknya, ternyata dia mengucapkan sayang-sayang. Saya tahu ini teman cowoknya, teman akrabnya yang selama ini dia sering tidur di rumah saya. Bu, apa saya ndak stres? Saya ini hari ini sudah tergoncang imannya, Bu. Setiap hari saya sudah minum obat tidur jenis apapun penenang. Dan dokter sudah kasih saya warning. Kalau kamu ndak bisa bangkit dari masalahmu, sebentar lagi kamu ke rumah sakit jiwa. Benar, Bu. Saya sudah hari ini error, ndak bisa mikir apa-apa. Sampai semuanya takut saya ini masuk ke rumah sakit jiwa. Saudara lihat ya, hari-hari ini banyak orang yang sudah habis akal, putus asa, yang sudah terguncang. Tapi sekali lagi kita bersama Tuhan, jangan pernah hari ini engkau menyerah. Wah, hari ini jangan pernah sesulit-sulitnya anak kita jatuh di dalam dosa. Hanya tangan Tuhan yang kuat akan membawa mereka kembali kepada pertobatannya. Kita tidak perlu takut. Kita hanya hari ini melihat Tuhan, baca firman, itu tadi seperti khotbah menghadapi anak yang berontak, tidak ada lain, nubuatkan. Anak-anakku akan menjadi murid-murid Kristus, besarlah kesejahteraan mereka. Anak-anakku akan dalam perlindungan yang maha tinggi. Anak-anakku dimanapun berada, anak-anakku selalu aman bersama Tuhan. Kita mulai malam ini, jangan pernah takut. Siapa yang malam ini saya sudah selesai, ya? Mungkin ada quote-nya, Fran bisa di Aileen, ada quote yang bisa dibaca. Kalau nggak ada ya sudah, nggak ada ya. Hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, siapa yang malam ini sudah habis akal, putus asa, jangan menyerah. Hati-hati. Kalau hidupmu tidak segera move on, saudara tergoncang, saudara ada dua hal. Saudara akan kena penyakit. Ada banyak orang yang hari-hari ini sakit mendadak, saudara. Stadium yang saya dengar, orang sekitar saya, itu begitu sakit, langsung stadium akhir. Itu berarti, kalau tubuhmu sampai bisa terdeteksi langsung stadium akhir, berarti tingkat stres di dalam hidupmu itu luar biasa. Makin stres, makin besar tekanan, makin merusak organ tubuhmu. Tubuh ini kalau stresnya makin luar biasa akan mengeluarkan zat racun.
itu akan meracuni seluruh organ tubuhmu dan itu akan merugikan hidupmu. Apakah dengan stres, dengan tergoncang, masalahmu bisa selesai? Engkau bisa geser gunung, engkau bisa melihat mujizat. Tapi malam ini yuk kita sebagai anak Tuhan, kita mengerti. Tuhan mau saudara dan saya mulai melihat Tuhan. Baca firman, ngerti tidak ngerti, sebelum saudara tidur, saudara baca firman. Ngerti tidak ngerti, ada satu rema. Saya selalu, kalau saya baca firman, saya dapat rema. Saya langsung catat ayat ini. Saya berkata, ini Tuhan yang berkata pada Eni Kurniawati. Bahwa aku punya Tuhan yang hebat. Masalahku biasa-biasa. Itu saya katakan. Waktu kita mengatakan hal seperti ini, percayalah. Kekuatan iman, kekuatan firman, dan kekuatan roh akan sinergi. Kekuatan ini akan berperang buat saudara dan saudara akan menikmati buah berhasil, beruntung, dan kegenapannya pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati malam ini. Tidak ada orang yang putus asa sekalipun engkau sudah tidak punya jalan keluar. Tuhan mau kita menjalaninya dengan semangat, bukan menyerah. Jangan anggap remeh Tuhan, firman, dan kekuatan percayamu. Jangan pernah anggap remeh. Mulai besok jalani. Tidak usah banyak mikir, tidak usah banyak merenungkan, tidak usah banyak bersungut-sungut. Jalani aja. Percayalah 3 hal menyertai orang benar. Yuk, Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih bahwa kami mengenal Engkau dengan benar. Kami tahu kami tidak perlu menyerah dengan keadaan sekalipun hari ini kami ada di posisi habis akal dan putus asa. Kami percaya Tuhan bahwa ketika malam ini kami tidak mau lagi melihat fakta Tuhan. Kami cuma mau mengarahkan mata kami kepada Tuhan dan firman-Nya dan kami mau belajar percaya, maka kami akan melihat bagaimana kekuatan firman, kekuatan iman dan kekuatan roh-Mu itu akan bergerak, berperang buat kami. Kami percaya Tuhan, semua yang sulit bagi kami, yang tidak bisa kami lakukan, Engkau yang akan mengambil alih dan Engkau akan melakukan dan Engkau akan menggenapi semua yang belum terlihat saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang dengan berbagai macam pergumulan hidup, kami tetap percaya Tuhan semuanya. Kami mengangkat tangan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah serah terimakan setiap beban hidup persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami memilih untuk mempercayai firman, karena di dalam firman Tuhan itu ada banyak janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Terima kasih Tuhan buat kesaksian firman yang memberi kekuatan buat kami sehingga malam ini kami boleh istirahat, kami boleh tidur tanpa ada beban apapun karena kami tahu Tuhan sudah ambil alih seluruhnya. Berkati Bu NN, biarlah dalam prosesnya Tuhan Engkau memberikan dia kemenangan yang luar biasa bersama Engkau. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.